Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Dan pembahasan yang akan kita ambil, ini masih menjadi rahasia ya. Nanti sesuai saja dengan apa yang terbacakan, oke? Kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat saat ini dia memang lagi pontang-panting banget ya dalam karir dia, dalam pekerjaan dia. Aku lihat di sini dia lagi sibuk banget fokusin diri pada karir dia. Mungkin memang lagi sibuk pekerjaannya atau memang lagi ada masalah di pekerjaannya. Sehingga dia harus fokus dulu pada karir, pada pekerjaannya, sampai-sampai dia nggak bisa untuk fokus dengan percintaannya terlebih dahulu ya. Kemudian ada Six of Swords. Aku melihat bahwa seiring berjalannya waktu, aku melihat kayak masa-masa sulit di hubungan kalian ini akan berakhir. Aku melihatnya ya dari sisi dia merasa bahwa hubungan kalian kan selama ini mengalami suatu kesulitan ya, entah mungkin karena memang ada masalah, kesalahpahaman, atau memang ya ada, aku lihat di sini kayaknya pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu, dan akhirnya hubungan kalian rusak, hubungan kalian akhirnya bertengkar, atau bahkan mungkin kalian berpisah saat ini. Aku melihat seiring berjalannya waktu, hubungan ini akan menemukan titik terang atau solusi ya, atau perbaikan lah bisa dibilang seperti itu. Dan aku lihat di sini dia seperti ingin menyembuhkan kembali hubungan kalian, ingin menstabilkan kembali hubungan kalian, dan aku lihat di sini dia ingin membuka kembali komunikasi dia dengan kamu. Dan aku melihat juga di sini dia siap untuk pulih dari rasa patah hati dia dengan hubungannya bersama kamu di masa lalu. Dia siap untuk melanjutkan hubungan ini bersama kamu. Walaupun mungkin sebenarnya di sini juga ada rasa kecewa dari dia. Dia akan bekerja dan berusaha keras membuat hubungan kali ini bisa berhasil bersama kamu. Dan apalagi di sini kan terakhir kali hubungan kalian ketika dijalani itu ternyata tidak berhasil ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia seperti ingin meminta kembali kesempatan untuk bersama lagi dengan kamu. Dan dia aku lihat di sini tidak mau lagi, atau menahan, lebih tepatnya menahan keinginan-keinginan dia yang hanya berpegang teguh pada hal-hal negatif, terutama tentang perselingkuhan, controlling, manipulatif, atau apapun itu yang bersifat negatif. Di sini aku lihat dia sedang mengatasi masa-masa sulit dalam hidupnya. Saat ini dia butuh ruang untuk memiliki kehidupan yang sehat. Terus juga dia ketika nanti dia udah selesai dengan kehidupan pribadinya, dia juga ingin untuk memperbaiki hubungan kalian agar bisa memiliki hubungan yang sehat dan menyembuhkan kembali rasa sakit hati yang ada di hubungan ini gitu ya, kerusakan di hubungan ini. Tapi sebelum itu dia harus bisa menemukan keberanian dia dulu untuk bisa meninggalkan hubungan yang toksik ya, dengan selingkuhannya, dengan siapapun gitu ya, yang menurut dia menghancurkan hubungan ini. Intinya aku lihat di sini dia ingin kembali lagi bersama kamu, karena ketika dia menghancurkan hubungan ini, ketika sekarang kalian sudah berpisah, aku melihat ada ketidakbahagiaan yang dia rasakan. Karena ya itu tadi, aku melihat ada penyesalan, ada rasa bersalah ya, ada rasa malu yang dia
sandang sekarang yang dia miliki, karena selama ini dia menyembunyikan banyak rahasia dari kamu, berselingkuh dari kamu, berbohong dari kamu, bahkan di sini juga dia pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan terhadap korban-korban di luar sana, atau bahkan terhadap kamu, memberikan penderitaan secara mental dan emosional terhadap kamu, seperti itu ya. Sehingga saat ini aku melihat kayak dia kayak stres, merasa terbebani, bahkan ada perasaan seperti terganggu ya, ada kecemasan. Aku lihat karena mungkin selama ini kamu juga merasa seperti itu ketika bersama dia, kamu merasa stres, merasa tertekan, ya merasa cemas, banyak hal, sehingga saat ini aku lihat situasinya berbalik terhadap dia. Terus itu juga aku melihat saat ini ketika dia jauh dari kamu, ketika dia berpisah dengan kamu, wah, penyesalan terhadap kamu itu besar banget ya, dia sangat menderita saat ini, bahkan dia merasa sedih, dia merasa malu, menyesal ya, karena membuat hubungan kalian akhirnya berantakan seperti itu, dan memperlakukan kamu seperti itu ya di masa lalunya kalian, seperti itu, mengkhianati kamu, berbohong ya, menyembunyikan banyak rahasia dari kamu, seperti itu. Dan aku melihat kamu dari sisi kamu sekarang udah hangman ya, berarti aku lihat memang kamu merasa hubungan ini kayak nggak ada kejelasannya, hubungan ini kayak digantung oleh dia, hubungan ini tidak tidak ada perkembangannya, dan aku lihat di sini sekarang kamu mulai untuk open minded bahwa oke, ternyata dia memang belum siap untuk diajak komitmen gitu ya. Jadi mau aku sepontang-panting apapun mengusahakan hubungan ini agar tetap terjalin, agar hubungan ini tetap langgeng, kalau memang dianya belum siap ya berarti aku nggak akan mendapatkan komitmen, aku nggak akan mendapatkan kejelasan di hubungan ini, seperti itu ya. Sekarang kamu mulai open minded, kamu memang aku lihat sekarang mulai menyadari ya bahwa selama kamu bersama dia tidak ada keuntungan yang bisa kamu raih, tidak ada yang bisa kamu dapatkan dari dia. Aku lihat hanya kecewa yang kamu dapatkan, hanya kesedihan, hanya tekanan, hanya kecemasan, hanya ketidakamanan dan ketidaknyamanan kamu terus-terusan kalau bersama dia, seperti itu. Apalagi di sini ya perselingkuhan yang sudah ada di depan mata gitu ya, aku lihat di sini. Aku melihat kayak kamu benar-benar kecewa banget, kamu benar-benar terluka banget, kamu benar-benar sedih ya, sakit banget akibat pengkhianatan yang dia lakukan berulang kali terhadap kamu. Dia terus-terusan menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian. Dan itu semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal hubungan saja, seperti itu. Bahkan mungkin dengan kamu pun seperti itu. Dia tidak pernah menjalani hubungan secara intim, hubungan secara intens dan berkelanjutan gitu ya. Dia hanya menjalin hubungan dan berganti-ganti pasangan hanya untuk mendapatkan kesenangan di awal hubungan saja, seperti itu. Bahkan selalu berkonflik dengan kamu, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Ya, sehingga aku lihat di sini kamu benar-benar merasa hancur, merasa kayak ya terluka banget, kecewa banget. Saat kamu terus-terusan bersama dia gitu. Kemudian sejujurnya aku melihat kamu pun sebenarnya nggak mau ya hubungan ini berubah seperti itu. Kamu juga sebenarnya menginginkan hubungan kamu bersama dia bisa tetap langgeng, tapi karena di sini kamu sadar hubungan ini parah masalahnya ya. Hubungan ini tuh bukan kayak lagi, tapi memang ada suatu hal yang terus-terusan terjadi, dan sesuatu itu saking gini, sekali terjadi aja udah membuatmu hancur, membuatmu terluka, membuat hubungan ini berantakan. Apalagi ini dilakukan oleh dia berulang kali, yaitu perselingkuhan.
Perselingkuhan yang terus-terusan terjadi, pengkhianatan yang dia lakukan terus-terusan terjadi, kebohongan-kebohongan, manipulatif, rahasia yang dia selalu lakukan terhadap kamu dan itu menghancurkan hatimu, membuat hubungan ini hancur, seperti itu ya. Jadi, mau nggak mau, terima nggak terima, ini semua harus berubah. Ya walaupun kamu sebenarnya tidak mau hubungan ini berubah, tapi aku melihat karena di sini kamu mulai open minded dan kamu pun sekarang sudah terbuka ya, opinimu, pola pikirmu. Jadi, kamu sekarang menerima, mau nggak mau hubungan ini harus berubah. Hubungan ini harus bisa, berubah secara signifikan. Hubungan ini harus bisa, apa ya, melepaskan mekanisme coping yang memang sudah tidak sehat lagi, ya jadi harus benar-benar berubah secara signifikan dan, membawa kamu ke dalam hubungan yang sehat gitu ya, dan si dia juga harus bisa memberikan cinta dan rasa hormat terhadap kamu. Intinya di sini aku lihat kamu benar-benar berubah dan dia juga harus benar-benar berubah. Karena kalau aku lihat di sini kamu cenderung memilih hubungan yang tidak diinginkan atau aku lihat di sini selama ini kamu selalu dihargai oleh dia itu kayak dengan pandangan rendah ya. Jadi aku lihat saat ini kamu perlu meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu dulu ya. Kemudian kamu harus bisa melepaskan sabotase dirimu, kecenderungan kamu dan kamu harus bisa bangkit ya untuk menunjukkan betapa besarnya keberhargaan dirimu ya, betapa besarnya kualitas dirimu karena aku lihat di sini mungkin kamu selama ini terus bertahan, mempertahankan pernikahan atau hubungan yang sudah tidak sehat, tidak ada perkembangan gitu ya. Jadi aku lihat di sini tidak mau terus-terusan berakhir dengan hubungan yang tidak bisa memberikan tanggung jawab, tidak bisa memberikan rasa kenyamanan. Oke, mungkin selama ini kamu tetap bertahan kepada dia karena mungkin kamu takut sendirian atau kamu takut ditinggalkan, kamu takut tidak ada yang nantinya bisa menggantikan dia di kehidupan percintaanmu, seperti itu. Kamu tidak bisa menemukan sosok yang sama seperti dia, seperti itu ya. Kalau misalkan saat ini kamu memang belum bisa melepas dia, berarti situasi kamu masih berkutat di itu ya. Kamu takut ditinggalkan sendirian, kamu takut nanti tidak bisa bertemu sosok seperti dia, kamu tidak bisa menemukan pengganti dia, ya. Kamu takut intinya tidak bisa menemukan pasangan hidup, ya. Oke, kalau kamu saat ini belum bisa melepaskan dia, berarti kamu masih berkutat sama itu. Tapi kalau kamu di sini sudah berani untuk moving on, kamu siap untuk melangkah, berarti saat ini kamu sudah menerima keadaan. Siap nggak siap, kamu harus berubah, gitu ya. Karena aku lihat di sini berarti kamu sudah mulai open minded, kamu sudah mulai waras ya, kamu sudah mulai membuka opinimu, membuka pola pikirmu bahwa hubungan ini tidak memberikan kamu keuntungan, hubungan ini tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan. Bahkan ada two of wands yang tegak di sini. Berarti memang indikasi tidak ada kebahagiaan, kenyamanan yang ataupun kepuasan di hubungan ini yang kamu rasakan akibat dari perselingkuhan yang dia lakukan terhadap kamu, terus juga effort yang gak ada dari dia, terus itu juga hubungan ini tidak memberikan kepuasan satu sama lain, ya. Akhirnya bahkan di sini aku melihat hubungan ini juga bahkan sudah meragukan kamu untuk bisa terus langgeng ke depannya sama dia. Intinya kamu sudah tidak yakin satu sama lain terus bersama dia. Bahkan cinta ini aku lihat sudah pudar. Ya, kamu sudah menarik diri. Ya, kamu tidak lagi merasa bahwa kamu harus bertanggung jawab untuk bersama dia atau terus mempertahankan hubungan ini. Toh aku lihat juga di sini dia selalu melakukan perselingkuhan, ya bahkan dia pun gak bisa memilih antara kamu dengan dia, bahkan mungkin ada di
di antara kalian yang dia justru malah memilih selingkuhannya, seperti itu ya sekarang. Atau bahkan mungkin kamulah sebenarnya selingkuhannya dan sekarang dia memilih yang lain, memilih pasangan sahnya, ataukah intinya bukan kamu yang dipilih, seperti itu. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu dengan dia kan LDR ya, semakin jauh jadi juga semakin sulit untuk bisa intim, bisa apa ya, memperkuat hubungan kalian karena juga ada jarak, sehingga membebani dia ya untuk bisa lebih intim dengan kamu. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Jadi memang dianya yang pengecut, aku lihat di sini dianya yang tidak berani, apa bisa dibilang dia yang lemah gitu ya. Berlaga aja sok kuat padahal sok bisa, sok keren, sok ias lah pokoknya, padahal sebenarnya dia ini pengecut. Padahal sebenarnya dia ini lemah, padahal sebenarnya dia ini tidak bisa apa-apa ya, tidak ada kemampuan apapun. Aku melihat di sini ya. Oke, kita lihat lagi energinya. Oke, ada betrayal di sini, ada pengkhianatan yang memang telah dia lakukan terhadap kamu. Dia banyak melakukan tipu muslihat terhadap kamu untuk menghindari kamu dari sesuatu ya, untuk menghindari kamu dari mengetahuinya perselingkuhan yang dia miliki, untuk menghindari kamu untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang dia lakukan di belakang kamu ya. Aku lihat di sini banyak tipu muslihat yang dia lakukan, manipulasi yang dia lakukan di hubungan ini karena memang dia mengkhianati kamu. Aku melihat di sini dia menganggap bahwa kalau misalkan dia bersama selingkuhannya saat ini, dia merasa bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia bisa merasa lebih aman, terutama tentang kekayaan, dan dia bisa lebih bahagia gitu ya. Mungkin memang pasangannya itu lebih secara materi mungkin lebih dari kamu, sehingga dia menganggap bahwa pasangan yang sekarang atau selingkuhannya ini bisa memberikan kenyamanan secara materi terhadap dia. Dan aku lihat di sini, aku melihat kayak ya dia orang yang memang otoriter ya, otoriter banget. Sehingga kalau misalkan dia ini sudah menginginkan sesuatu, dia akan berpegang teguh pada itu. Dan dia menganggap bahwa selingkuhannya ini saat ini adalah itu suatu keinginan dia sendiri gitu loh. Ya, dan dia akan menggunakan berbagai macam taktik atau tipu muslihat untuk bisa terstruktur agar kamu tidak mengetahui kelakuan dia ini. Terus juga dia bisa tetap bersama selingkuhannya dan dia juga bisa mendapatkan perhatian dari selingkuhannya. Memang orangnya pintar sekali berskenario. Ya, kalau aku lihat di sini dia memang pintar sekali berskenario. Dan bahkan mungkin terstruktur cara mainnya ya. Walaupun seperti itu aku lihat sebenarnya kamu pun tahu sih. Ya, aku lihat di sini kamu tahu kok. Dan aku lihat di sini juga aku melihat dia dengan selingkuhannya ini memang sangat berkolaborasi ya. Jadi sebenarnya dia dengan selingkuhannya atau dia dengan orang yang saat ini bersama dia itu memang sangat bekerja sama banget gitu ya. Dan ya aku lihat di sini sangat berkolaborasi banget deh. Ya, dan dia juga sudah belajar dari apa yang dulu pernah terjadi. Jadi aku lihat di sini dia memang orang yang berpengalaman dalam perselingkuhan, dalam pengkhianatan.
Dia memang orang yang sangat fasih, orang yang profesional, bukan profesional juga sih, berpengalaman ya, berpengalaman dalam masalah tentang pengkhianatan atau perselingkuhan. Jadi ketika dia dengan seseorang sekarang, ini memang kerja secara tim. Ya bisa bisa dikontrol lah, ya bisa dimanipulasi lah ya. Aku lihat di sini. Ya kuat banget ya tipu muslihat dia yang dia gunakan, kebohongan-kebohongan yang dia berikan terhadap kamu, terus juga godaan-godaan yang dia mainkan terhadap kamu agar kamu tetap percaya bahwa dia tidak bermain di belakang kamu, padahal sebenarnya permainannya fasih sekali. Aku lihat di sini tipu muslihatnya kencang banget, kuat banget kebohongan yang dia lakukan terhadap kamu, dan memang ya pihak ketiganya memang menggoda, dianya juga tergoda, dia juga ya agak apa ya, menggoda juga. Intinya di sini orang yang gampang tergoda. Cuman sayangnya aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jadi walaupun dia tidak bersama kamu, dia selalu merasa adanya hubungan yang kuat dengan kamu gitu ya. Dia selalu merasa kayak terhubung dengan kuat dengan kamu seperti itu. Oke, jadi masih merasa kayak terikat ya dengan kamu, masih merasa kayak ada koneksi gitu dengan kamu, karena dia merasa bahwa kamulah soulmate-nya. Cuman sayangnya saat ini dia bersama yang lain, gitu. Oke, bagaimana dengan energi kamu saat ini? Oke. Wah, keren. Energi kamu saat ini justru malah kamu sekarang lebih memprioritaskan apa yang kamu inginkan, terutama tentang keseimbangan dirimu, terus juga kamu saat ini sedang mencoba untuk memanajemen waktumu, untuk bisa membangkitkan atau mencapai prioritasmu tentang keseimbangan, mungkin secara materi, karir, kehidupanmu, kebahagiaanmu. Ya, aku lihat di sini kamu lebih fokus dengan dirimu sendiri dan kemajuan hidupmu dan perkembangan hidupmu, kesuksesan hidupmu. Aku lihat di sini ya, kamu lebih prioritas dengan keseimbangan dengan kehidupanmu gitu ya. Bahkan mungkin saking sibuknya ya, kamu sampai gimana caranya untuk bisa memanajemen waktu kamu agar kamu tetap sibuk dengan prioritas, tapi juga tetap ada istirahatnya, tetap juga bisa have fun dengan menikmati waktu, menikmati kesibukan seperti itu. Intinya aku lihat di sini kamu selaras dengan hidupmu. Yang penting hidupmu bahagia, yang penting hidupmu merasa nyaman, tidak tersakiti, tidak terluka, tidak dipermainkan. Intinya balance. Aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini kamu ingin balance. Kemudian aku lihat saat ini kamu ingin membatasi pemikiran-pemikiran yang negatif, ya, yang mana selama ini mungkin menutupi dirimu, ya, yang dimana saat selama ini menghasut dirimu, membuat dirimu sulit untuk berkembang, membuat dirimu sulit untuk bisa have fun, bisa bebas, bisa melangkah maju untuk kesuksesan hidupmu ya. Kamu saat ini membatasi pikiran-pikiran negatif itu, memenjara pikiran atau situasi-situasi negatif itu. Intinya kamu kamu batasi, jangan dekat-dekat dengan situasi kamu yang saat ini lagi positif banget gitu. Memang pemikiran negatif juga kamu perlu ya. Aku lihat di sini kadang juga memang tiba-tiba kamu berpikir negatif, tapi kamu tidak membiarkan pemikiran negatif itu memendungkan hidupmu, menggelapkan hidupmu, membelenggu hidupmu gitu ya. Cukup sekadarnya aja pemikiran negatif itu datang untuk memberikan kamu motivasi, untuk memberikan makan sisi positifmu gitu ya. Ketika pemikiran negatif itu datang, akhirnya sisi positif kamu diberikan makan gitu, agar sisi positif kamu itu bangkit lagi gitu loh. Jadi misalkan gini, pemikiran kamu negatif, ya ampun, ternyata dia memilih yang lain gitu ya,
berarti mungkin aku bukan style dia, mungkin aku bukan orang yang pantas untuk dia perjuangkan. Kemudian sisi positif kamu akan memakan pemikiran negatif kamu. Oke, kalau dia nggak mau sama aku, berarti dia nggak stylenya, bukan berarti aku bukan style dia, berarti memang ya dia ada di taraf terendah aku, berarti dia ada ketidakmampuan dari dia untuk bisa menggapai aku, atau sebaliknya. Oke, berarti aku memang bukan style dia, berarti aku disuruh dipacu untuk lebih naik level yang lebih tinggi di atasnya dia, agar dia benar-benar tidak bisa menggapai aku. Nah, seperti itu ya. Jadi, sisi negatif kamu itu kadang suka keluar untuk bisa membangkitkan sisi positif kamu, agar sisi positif kamu memakan sisi negatif kamu, agar kamu lebih semangat lagi gitu. Paham gak sih ya? Jadi kayak sisi negatif kamu itu kayak cambukan untuk sisi positif kamu itu terus keluar ya, untuk terus berpacu agar kamu bisa lebih semangat dalam hidup gitu, agar kamu tetap berpositive thinking seperti itu ya, agar kamu tidak selalu dikendalikan oleh sisi negatif atau pemikiran negatif seperti itu ya. Sorry ya, intinya pemikiran negatif gitu ya, bukan sisi negatif tapi pemikiran negatif. Oke, kemudian aku melihat saat ini kamu memulai awalan baru dalam hidupmu. Kamu mencari peluang kedua untuk hidupmu. Misalkan kamu sudah punya pekerjaan tetap nih, kamu pengen punya pekerjaan sampingan, mungkin berbisnis, berjualan, atau mungkin melakukan sesuatu hal gitu ya. Nah, jadi aku lihat di sini kamu saat ini sedang memulai awalan baru di hidupmu ya. Yang penting di sini kamu happy, yang penting kamu bahagia, kamu punya kemandirian, kamu punya kesuksesan, kamu punya keseimbangan dalam hidup. Udah itu aja aku lihat di sini ya. Kamu memulai awalan baru dalam hidupmu. Kamu nggak mau lagi terus-terusan mendung hidupnya gara-gara masa lalu gitu ya. Kamu nggak mau dikabuti oleh pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Dan saat ini kamu setelah menemukan tahtamu, kemauanmu, keinginanmu, keterampilan kamu, kestabilan kamu, kesuksesan dalam hidupmu. Ya, maksudnya menemukan tahta itu ketika kamu menemukan passionmu di suatu tempat atau di suatu karir atau di suatu hobi atau di sesuatu lah ya gitu. Kamu menikmati sehingga kamu kayak berkuasa atas kemampuan atau apa yang saat ini, dimana kamu saat ini berpijak. Gitu ya. Misalkan kamu ingin jadi model sekarang ya, misalkan yang kamu ingin mulai sekarang adalah kamu ingin jadi modeling, yaudah disitulah tahta tertinggimu. Kamu mencurahkan semuanya untuk terlihat elegan, terlihat berkuasa atas keinginanmu ya, atas keinginanmu ingin menjadi modeling gitu ya, ingin melakukan apa yang kamu inginkan gitu loh. Jadi kamu mencurahkan semuanya di situ. Kamu ingin menunjukkan bahwa aku punya power di sini, aku punya kemampuan, aku punya keinginan, aku punya keterampilan, aku punya keprofesionalan di bidang ini. Jadi kamu nggak mau memandang masa lalu, kamu nggak mau memikirkan, sibuk-sibuk memikirkan atau menyedihkan atau meratapi masa lalu. Karena disinilah tempatku sekarang, kayak gitu ya, sehingga kamu sudah menemukan tahtamu sekarang. Dan aku melihat di sini ya ada obsesi yang membuat kamu terus banyak berpikir tentang gimana caranya harus bisa sukses, gimana caranya untuk bisa seimbang dalam hidup, bagaimana caranya untuk tetap maju dalam hidup ya. Ada obsesi, ada pemikiran yang terus-terus berpacu untuk menggapai obsesi kamu sekarang gitu ya. Aku lihat di sini nggak peduli lagi dengan masa lalu. Ya, walaupun kadang-kadang tiba-tiba ngerasa sedih ya, kadang-kadang tiba-tiba ngerasa kesepian, patah hati, kadang kecewa, tapi ya itu hanya sekadarnya aja gitu, hanya kadang-kadang aja, nggak kamu jadikan berlarut-larut ya, karena aku lihat di sini kamu lebih gini, kesedihan ini, kesendirian ini, patah hati ini, dan kekecewaan ini kamu tutupi dengan sikap positif, bahkan tindakan yang positif gitu. Jadi memang
bisa dibilang ini sebuah pelarian, tapi pelarian ini positif, so why not gitu ya. Pelarian ini justru malah membuat kamu jadi lebih berkembang, lebih stabil ya. Jadi akhirnya ini hanya sebuah kayak bunga yang ada di hutan gitu ya. Hutan itu kan pohonnya tinggi-tinggi, sedangkan bunga biasanya ada bunga yang di semak-semak gitu ya, ada di bawah-bawah gitu kan. Jadi nggak semua pohon itu di waktu yang bersamaan akan berbunga gitu kan. Nah, sedih ini seperti bunga yang hadir di hutan, sedangkan ini tindakan positif kamu adalah pohon-pohon yang menjulang tinggi. Jadi gimana tuh? Bunga itu akan tertutupi oleh pohon-pohon yang tinggi ini. Seperti itu ya. Oke. Kalian berpikir positif. Kok aku lihat sekarang kamu mulai melangkah maju untuk hidupmu, untuk kesuksesan hidupmu. Aku lihat di sini kamu nggak mau lagi terus-terusan dikabuti oleh rasa patah hati, rasa ditinggalkan, rasa kesendirian, ya, rasa hancur. No, aku lihat di sini. Ya, kadang itu datang, perasaan itu datang ya. Dihianati, rasa sendirian, rasa tidak diinginkan ya, rasa kekecewaan itu kadang suka hadir. Tapi setelah itu ya udah gitu. Bangkit lagi nih. Kamu itu seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi sekarang ya. Ya, kayak kita melihat kalau misalkan kita naik helikopter tuh ya, yang menjulang tinggi itu yang akan terlihat. Itu ya, pohon-pohon ini yang akan terlihat, atau kesuksesan-kesuksesan kamu ini yang akan terlihat. Sedangkan bunga itu tidak terlihat gitu. Karena walaupun bunga itu ada di pucuk ya, ada di daun-daun, di sela-sela daun, tapi pohonlah yang lebih terlihat daripada bunga gitu. Oke? Dan ini ada shownya, bisa jadi show kamu, show dia ya. Ada show ular, kambing, ayam, naga, anjing, macan, monyet, dan tikus. Kemudian juga ada bulannya, bisa jadi bulan kamu, bulan lahir dia, bulan lahir kamu, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada September, Februari, Oktober, Mei, Agustus, Juni, November, dan Juli. Oke, aku rasa cukup ya. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Yang terpenting adalah pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oh ya, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Alfabetnya ada G, W, O, X, B, P, L, K, J, Z, F, E, C, H, U, R, A, T, Y, S, D, Q, V, I. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.